Ruang Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Lestari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Aku Cinta Pancasila. Baiklah, sebelum kita melanjutkan dari Pancasila, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tak lepas dari suatu ulasan perjuangan berdaulatnya negara kita Indonesia, karena memang untuk menghasilkan lahirnya suatu kemerdekaan membutuhkan perjuangan yang selalu membutuhkan pengorbanan. Lahirnya Pancasila pun juga tak lepas dari sejarah perjuangan nenek moyang kita zaman dahulu. Dalam sejarahnya lahirnya Pancasila tak lepas dari peran Presiden pertama Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia pertama dalam pidato kenegaraannya menyampaikan pada sidang PKI secara langsung bahwa Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pidato tanpa judul itu kemudian diberi sebutan oleh mantan Ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedio Diningrat sebagai lahirnya Pancasila, dan sampai sekarang dicantumkan dalam Mukadiman Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh BPU PKI. Sebagian alasan dari keringnya makna Pancasila adalah dikarenakan betapa tertutup dan kakunya pengetahuan kita mengenai Pancasila. Bagaimanakah rasa mencintai muncul terhadap Pancasila jika seseorang pun tidak memahami apakah Pancasila itu? Namun ada gejala yang kontradiktif mengenai kata Pancasila, bahwa kata itu diucapkan berulang-ulang, dihafal, dan seringkali dicantumkan pada segala percakapan sosial, politik, tetapi kata itu tidak memiliki kedalaman. Maknanya justru tersusun. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Pencarian terhadap makna Pancasila semestinya dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang datang dari renungan sehari-hari, yang tidak melulu diberatkan dengan fungsi Pancasila sebagai ideologi. Tentu, pernyataan ini nampak membingungkan, tetapi renungan filosofis mengenai Pancasila sesungguhnya upaya untuk menjejakkan Pancasila ke dunia yang dihayati oleh orang-orang melalui pengalaman-pengalamannya yang nyata. Apakah arti Pancasila bagi saya? Dalam pergumulan saya sebagai seorang warga negara, dalam peran saya melalui profesi atau pekerjaan, bagaimana caranya Pancasila dapat menjadi pandangan hidup jika hubungan Pancasila pun luput dari praktik kehidupan kita sehari-hari? Baiklah, Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Lambang Pancasila adalah Garuda Pancasila yang berwujud burung Garuda. Burung Garuda merupakan raja dari segala burung yang juga dikenal sebagai burung sakti elang Raja Wali. Arti lambang Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila merupakan lambang negara yang terdiri atas kumpulan lambang-lambang yang memiliki arti dan makna tersurat maupun tersirat. Yang pertama yaitu burung Garuda. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembangkan, siap terbang ke angkasa. Dengan sayapnya yang mengembangkan siap terbang ke angkasa melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi negara Republik Indonesia. Yang kedua, cengkraman kaki burung Garuda. Kedua kaki burung Garuda yang kokoh mencengkram
meram pita putih yang bertuliskan seloka yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Seloka ini diambil dari buku-buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi satu tujuan. Slogan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan sebagainya. Yang ketiga, warna emas. Warna pokok dari burung Garuda adalah kuning emas. Warna kuning emas melambangkan keagungan. Bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. 4. Jumlah bulu. Jumlah bulu yang berada pada Garuda Pancasila terkait dengan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya, bulu pada sayap kanan dan kiri masing-masing berjumlah 17 helai, menunjukkan tanggal 17. Bulu ekor berjumlah 8 helai, menunjukkan bulan 8 atau bulan Agustus. Di bawah kalung perisai yang menghubungkan dengan ekor terdapat bulu berjumlah 19 dan bulu pada leher berjumlah 45 menunjukkan angka tahun 1945. Angka-angka yang menunjukkan tanggal 17 Agustus 1945 bermakna historis untuk membangun proses penyadaran bagi setiap warga negara Indonesia agar menghargai waktu dan selalu mengingat sejarahnya. Kemudian yang kelima, perisai. Perisai merupakan lambang perjuangan dan perlindungan karena perisai sering dibawa ke medan perang oleh para prajurit untuk melindungi diri dari serangan musuh. Garis melintang yang membagi perisai menjadi ruang atas dan bawah melambangkan garis khatulistiwa yang memang membedakan kepulauan Indonesia. Dari Pancasila yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna lambang Pancasila. Yang pertama, simbol gambar bintang. Simbol gambar bintang berwarna kuning yang bersudut 5 dengan latar belakang warna hitam terletak di bagian tengah perisai dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Simbol gambar dijadikan sebagai lambang sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. 2. Simbol gambar rantai. Gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila, rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung, tidak terputus. Ini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. 3. Simbol gambar pohon beringin. Simbol ini terletak di bagian atas sebelah kiri gambar bintang, dijadikan sebagai dasar persatuan Indonesia. Simbol gambar pohon beringin ini dijadikan sebagai lambang untuk sila ketiga Pancasila. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. Yang keempat, simbol gambar kepala benteng. Simbol gambar kepala benteng terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar kepala benteng dijadikan sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kepala benteng diartikan sebagai tenaga rakyat dijadikan sebagai lambang sila keempat Pancasila. Yang kelima, simbol gambar padi dan kapas. Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol gambar padi dan kapas ini terletak di sebelah kanan bawah dari gambar bintang dan dijadikan sebagai sila kelima Pancasila.
Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yaitu sebagai dasar berdiri dan tegaknya negara, sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan negara, sebagai dasar partisipasi warga negara, sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia, membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Contoh penerapannya: mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya, menerapkan toleransi antar umat beragama, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama.